Kemarilah, akan kuceritakan sebuah kisah seorang anak perempuan pertama kepadamu. Anak perempuan pertama dari kedua orang tua, yang keduanya anak bungsu. Terlihat biasa saja, namun jika dijalani, sungguh luar biasa. Si anak bungsu menganggap orang tua mereka selalu memanjakan si sulung. Begitu juga sebaliknya. Orang tua anak perempuan pertama ini juga menganggap hal demikian valid. Hingga mereka selalu menekankan hidup mandiri dan mengurus diri sendiri setelah anak bungsu mereka lahir. Lambat laun, anak perempuan pertama ini capek, lelah, dan letih. Tapi dia tidak bisa melawan. Bahkan, untuk sekedar mengutarakan pendapat pun, dia tidak boleh. Terkadang, ia ingin menyerah saja. Suatu waktu, ia kedapatan memegang gunting dan mengarahkan benda itu ke perutnya. Di lain waktu, ia telah menahan napas bermenit-menit. Di waktu yang lain lagi, ia kedapatan memandang jalan dari ketinggian dan berpikir untuk melompat saja. Tapi, keinginan anak perempuan pertama ini tidak pernah terwujud. Ia takut mati, sepi, sendiri. Meskipun ia tahu bahwa kehidupannya selama ini berada dalam kesendirian. Ia takut gelap, meskipun hidupnya telah pekat. Ia takut ruang sempit, meskipun ruang geraknya memang sedikit. Miris. Tapi mau bagaimana lagi? Hidup ini memang tidak mudah. Akan ada pelangi setelah badai. Namun, sampai 17 tahun lamanya, hidup anak ini masih tetap badai. Entah kapan pelanginya akan datang, atau bahkan pelanginya tidak akan pernah terlihat karena tertutup awan. Roda kehidupan pasti akan berputar, katanya. Namun, kenapa roda anak perempuan pertama ini tidak pernah berputar 1 derajat pun? Hingga suatu hari, anak ini terbangun dari tidurnya dengan keadaan yang sangat ringan, tanpa beban. Ia melihat sekelilingnya. Banyak orang yang menangis di sekitar sesosok mayat perempuan berambut sebahu. Ia mengenali sesosok mayat itu. Bibirnya pucat pasi. Orang tua anak perempuan pertama ini menangis paling keras. Air mata tak henti-hentinya mengalir deras. Dari bibirnya yang bergetar
mereka mengucap berkali-kali kata sayang untuk anak perempuan pertama mereka. Anak perempuan pertama ini baru menyadarinya bahwa kedua orang tuanya masih menyayanginya. Ia menatap kedua tangannya yang kian memudar. 2 jam yang lalu, anak perempuan pertama ini pergi ke kolam renang, sekalipun ia tidak pernah bisa berenang. Kedalaman kolam 3 meter itu cukup untuk menenggelamkan tubuh anak perempuan pertama ini yang tidak terlalu tinggi. Ia tenggelam bersama tekanan dan depresinya. Ia merasa berat, namun ringan, pengap, namun bebas, hingga ia merasa tenang, namun bising mengenai penyesalan-penyesalan yang hinggap di kepalanya. Penyesalan memang selalu datang di akhir cerita. Mungkin kamu merasa tidak disayang, tidak ada yang peduli, dan tidak ada yang menyukaimu satupun orang di dunia ini. Namun percayalah bahwa nyawamu lebih berharga dari sebuah pengakuan.